Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Arif Wicaksono dengan NPM 25312047 dari Prodi Informatika kelas IF25A. Di video kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara membuat program sederhana untuk membalikan nama kita. Semisal nama kita Adi berubah menjadi Ida, seperti itu. Oke, kita langsung buat file baru saja. Langsung aja ke Bitnet. Astaga. Apa ini? Kita hide terlebih dahulu. Oke. Pertama kita akan include library-nya dulu. Kita akan menggunakan library IOString, library string untuk tipe data string. Lalu kita ingin menggunakan stack di program kita. Oke, kita using namespace std. Oke, kita buat function atau kita buat fungsi dulu untuk membalikan nama menggunakan stack. Karena stack ini dia bukan nomor atau angka atau numerik, jadi kita pakai string. Kita kasih nama balik nama, lalu di dalam string ini, di dalam variabel ini aku ingin buat variabel lagi, namanya variabel string dengan namanya nama aja deh, stack char s. Ini bertujuan untuk gimana jelasinnya, karena kita ingin membuat nama itu terbalik, jadi stack char ini dia menggunakan karakter satu persatu gitu, huruf atau karakter secara satu persatu, dan s itu nama variabelnya. Jadi ketika kita masukkan data, LIFO itu menggunakan data last in first out, jadi yang paling terakhir masuk dia yang paling terakhir keluar. Lalu kenapa kita menggunakan char? Jadi ketika nih kita memasukkan nama Adi, A, D, I, itu sebenarnya kita memasukkannya secara satu persatu. Makanya kita perlu menggunakan char. Jadi kita masukkan Adi, dia akan muncul A, D, I kalau kita menggunakannya sejajar ke bawah. Lalu karena kita ingin membalikkan nama, nanti yang paling keluar paling pertama adalah I, D, A. Seperti itu. Kita menggunakan string, nama variabelnya hasil. Ini bertujuan untuk data kosong, atau buat nama, atau buat hasil stringnya di tempat yang kosong, seperti itu. Lalu kita mulai ke bagian satu, kita buat push dulu, tujuannya untuk memasukkan nama atau karakter secara satu persatu, mendorongnya. For integer i sama dengan 0, i nama dot name. Tujuannya agar kita bisa memasukkan banyak karakter, seberapa banyak karakter yang ingin kita masukkan. Terbalik, i plus plus. Lalu s.push, kita masukkan nama i, jangan lupa titik koma. Lalu untuk kurung perawal juga diperhatikan agar tidak terjadi error. Push ini bertujuan seperti yang tadi saya bilang, untuk memasukkan variabel atau nama
secara satu persatu gitu, karena kita bukan char. Oke, kita pakai while untuk s.pop, atau kita menggunakan popnya. Tujuan pop itu untuk menghapus atau mengeluarkan data paling terakhir untuk ditampilkan. Jadi adi, data paling terakhirnya adalah i, nanti i itu akan muncul paling pertama dan a akan muncul paling terakhir. While i sama dengan 0, i kurang dari 6, kita nggak perlu ini, maaf saya ini lupa, kita itu menggunakan tanda seru s.nt saja biar enak dilihat. Sebenarnya tidak apa, hasil s.top, kita ingin ambil karakter paling atas, paling pertama, maksudnya itu yang paling bawah. Titik koma s.pop, hapus karakter yang paling atas, jadi yang paling pertama keluar, seperti itu. Lalu di sini kita return hasil, kita kembalikan hasilnya. Oke, harusnya bagian ini selesai. Kita langsung ke integer main. Kita buat variabel baru lagi. Variabel namanya sama sebenarnya, variabel baru. String nama kita ingin cout. Cout itu berguna untuk kalau di Python print, kalau di C++ kita menggunakan cout. Sebenarnya bisa menggunakan print juga, tapi karena kita menggunakan library IOStream, jadi kita menggunakan cout. Kita kasih program kembali nama. ML boleh selesai. Di sini kita ingin masukkan nama. Sebenarnya boleh pakai NL, bisa langsung ditutup seperti ini juga bisa. Sin nama, karena nama variabelnya adalah nama, untuk mengeluarkan si variabelnya. Kita kalau kita membuatnya namanya Adi, A-nya doang yang besar, sepertinya tidak enak dilihat, jadi kita sebaiknya misal kita menggunakan huruf kecil, walaupun jadi outputnya aku ingin outputnya itu menjadi huruf besar semua. Jadi aku ingin membuat ingin membuat fungsi untuk si karakter yang kita masukin itu nanti hurufnya besar semua walaupun kita masukin huruf kecil. Integer i sama dengan 0, i nama topline tadi sebut i plus nama sama dengan tuper, ya kan, tuper, tuper dalam kurung nama i. Tuper ini bertujuan untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar.
menjadi huruf kapital semua. Jadi lebih enak untuk dilihat atau untuk dibaca. Karena kalau kita masukin A besar, DI-nya kecil, agak bagaimana gitu untuk programnya, kurang enak dipandang. Maaf teman-teman, string saya habis makan. String kita ini untuk pembaliknya atau hasilnya, ketika sudah dibalik kita kasih nama hasil balik sama dengan balik nama. Kita lihat n-nya juga besar, balik nama dalam kurung nama, titik koma, kita lihat titik koma. Oke, semua harusnya titik komanya. Setelah ini kita tinggal print out atau kita check out. Slash n ini berguna untuk memberikan jarak gitu. Nama asli maksudnya sebelum dibalik. Berarti kita gunakan nama nl untuk mengakhirinya, lalu check out. Nama terbalik ya, terbalik namanya ketika sudah dibalik. Nama terbalik atau nama dibalik? Nama terbalik aja. Nama terbalik kita menggunakan hasil balik, karena kita sudah membuat variabel untuk itu. Dan terakhir return 0, tujuannya untuk mengembalikan. Tadi saya sudah membuat program pembalik nama kita tunggu untuk compile-nya. Semoga tidak ada yang salah. Alhamdulillah tidak ada yang salah. Oke, program pembalik nama, kita masukkan nama. Misal seperti yang tadi saya bilang, Adi. Kita untuk mengetes tuper juga kita coba masukkan Adi kecil semua hurufnya. Dan itulah hasil tuper, jadi dia bisa membuat huruf jadi huruf kapital, huruf besar semua. Adi menjadi Ida. Kenapa? Karena kita menggunakan stack, dimana stack itu seperti yang tadi sudah dibilang menggunakan default, last in first out. Jadi ada seperti tumpukan data lemari, anggap saja lemari. Jadi ketika dimasukkan A, D, I, maka A itu paling atas, I itu paling bawah. Namun ketika ingin kita keluarkan menggunakan pop itu mengambil yang paling bawah. Jadi I, D, A, kebalikannya seperti itu. Kita coba sekali lagi. Oke, agak lama. Misal nama saya Rizky. Nah, maka jadi Yekezir. Oke, mungkin itu saja. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.